ada Ustaz? Bang? Kan ini agak pendek. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan ustaz kita yang sudah hadir lebih awal tadi di masjid ini dalam rangka tausiah wirid mingguan di Masjid Mambaul Ikhlas ini. Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus menggali ilmu, mengupgrade keislaman kita, merecharge kembali keimanan kita, ihsan kita, sehingga memang kita berharap selaku ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terdepan kita dalam keteladanan keislaman, keimanan, ihsan itu tadi ya. Kemudian salawat salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar dilimpahkan buat Rasulullah SAW. Sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang berbahagia, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Kebanggaan Bidang Urais. Di samping Bang Isar Lubis ya. Pada Ustadz Jasrial SPDI. Beliau SPDI sebenarnya ini, kalau sedang berjuang untuk memasukkan gelar tadi. Gitu. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan. Kok ambil kuliah lo coba kan udah gila kan gitu. Pada Ustadz Jasrial SPDI silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والله سميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fiikum Ustaz Jasri Al-Sibdi. Terima kasih atas tilawahnya. Sangat menggugah sekali ya. Saya rasa haflah. Saya rasa haflah. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan tausiah sharing keagamaan yang akan disampaikan oleh Dr. Sofyan Hadi SSMAG, kelahiran Merolabuh sana, 2 Juli 1980. Nah, lihat di Google tadi kan data beliau. Karena kami pernah bertemu dulu di Surian dalam event Fahmil Quran. Nah, beliau salah satu grup dari Sungai Pagu, Ambo dari Hujan Kupung gitu. Alhamdulillah. Kepada Ustadz disilakan, dan nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan daripada Japri, nanti kan bermasalah dengan istri beliau nantinya gitu. Silakan Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang mewakili Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa ya. Ini sesuai dengan nama nama forumnya ya. An-Nisa, tapi sekarang sudah gabung bapak-bapak ya. Jadi sekarang gantinya An-Nisa Warijal gitu. Nah, kita akan bahas surat An-Nisa ini ayat 34 dan 35. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Surat An-Nisa 34 35 ini adalah ayat yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban ya suami dan istri. Bukan maksud saya mengajarkan Bapak Ibu tentang hak suami dan istri, tapi karena memang ini ayat pesannya harus disampaikan ya dalam rangka watawasau bil haq ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah khatam ini ya, sudah hafal ya, bahkan sudah sangat paham ya dan sering mengajarkannya. Ya, tapi kita akan coba menyampaikan bagian-bagian yang mungkin sangat penting untuk kita ketahui bersama terkait dengan hak suami istri, karena persoalan yang paling serius nanti di akhirat itu adalah perkara suami istri. Itu makanya kata Allah, di antara yang paling menakutkan nanti di akhirat ketemu dengan pasangan kita. Yauma yafirru almar'u. Yafirru itu bukan lari biasa, lari tunggang langgang ya. Kalau lari biasa itu namanya yas'a, sa'i. Ada yajri. Jadi lari itu ada yajri, ada yas'a ya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum. Jadi kita ke surga itu berlarian nanti, tapi lariannya yas'a ya. Pak kameramen, Pak lebarasi gambar dek kani cahaya. Beliau bisa jadi beliau gelisah menjadi cahaya kani ke wajahmu kan. Aman kan Pak kameramen? Bisa ke belakang. Oh betul. Kamu kau atau ke belakang? Iya Pak, kurang apa? Kurang. Ke belakang. Itu masalah. Yang penting dekat di hati. Lah Pak, Pak kamera. Ya, masing-masing diberikan apa Pak ruang. Betul Pak kameramen. Hah? Geser le Pak. Ada caranya Pak sumbek itu besok tuh. Nah Bapak Ibu ya, kita bahas. Karena berlari itu ada yang ada yas'a, ada yajri, ada yafirru. Ya. Tapi nanti kalau kita ke surga itu berlarinya yas'a, ya. Di surat Al-Hadid begitu kata Allah ya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Nanti kita ke surga itu berlarian. Bawa kau berlari-lari ke surga Pak Ibu. Jadi wak ke surga itu tak berjalan Pak Ibu. Berlari yas'a. Karena wak laman cari surga ketika mati Pak Ibu.
Jadi ketika akan mati itu kata Allah kan nanti di Fussilat ayat 30 itu kan ketika orang-orang baik ketika mati dia wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun gitu tuh. Orang-orang yang beriman yang mereka istiqamah itu ketika mati para malaikat turun tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi nanti Bapak Ibu kita ketika akan mati itu Allah sudah perlihatkan surga kita. Nih. Sudah. Jadi kita sudah tahu surga kita itu di mana, bidadarinya seperti apa, sudah. Itu menjelang kita mati, saat nyawa kita mau ditarik. Jadi Bapak Ibu sabar sajalah menjelang mati. Nanti pasti lihat surga. Pasti itu, Pak. Makanya kita masuk surga itu kata Allah, ya, mereka masuk surga itu, surga yang bagaimana? Ar-rafaha. Surga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Jadi surga itu kita sudah kenal. Makanya kita tidak sabar lagi itu. Makanya kita ke surga itu berlari. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhu. Ya. Berlari kita ke surga. Ya tidak sabar ya Ibu. Ya sama lah Pak. Apa-apa kalau dinas luar 2 minggu Pak ke Jakarta. Itu dari bandara ke rumah tidak barem-rem betul itu. Tidak barem betul. Remnya di rumah sudah Pak. Kayak begitu pula kita ke surga Pak Ibu. Karena sudah tidak sabar lagi rasanya ingin menikmati surga. Nah tapi kalau lari melihat istri bukan yas'a, yafirru. Yauma yafirrul mar'u. Dari mana? Wa sahibatihi wa bani. Larinya bukan lari biasa. Lari seperti melihat kematian. Makanya lari dari mati itu farra juga. Ya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu begitu ya. Jadi lari dari mati tafirru. Kenapa kita lari melihat istri? Karena takut. Takut. Jadi yang paling ditakuti manusia nanti di akhirat bertemu istrinya. Yang paling ditakuti istri bertemu suaminya. Takut sekali. Kenapa takut? Kalau ada hak-hak masing-masing yang tidak dipenuhi secara utuh. Maka itu jadi persoalan paling berat kita di akhirat kelak. Makanya Allah mengatur dengan detail seperti apa hak-hak kewajiban ya suami istri supaya kita nanti ke surganya ya sama saling bercanda ria. Karena kata Allah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada manusia yang paling bahagia kalau dia bersama istrinya, suaminya, anak cucunya ke surga satu rombongan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, itulah pentingnya kita membahas ayat-ayat yang terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Kita baca ayat yang ke-34 dulu ya, surat Nisa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita baca sampai itu satu penggal, itu wakafnya di situ ya. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin terhadap istrinya atau perempuan. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan disebabkan nafkah yang diberikannya kepada istri mereka dari harta mereka. Ini satu penggal. Jadi kata Allah, suami itu adalah pemimpin dari istri. Ini Ibu sudah harus sangat paham. Bahwa kami ini ibu-ibu, Allah kasih SK memimpin Ibu. Itu pasti. Itu tidak boleh digugat. Kami ini pemimpin. Ya suka tidak suka Ibu itu sudah ketetapan Allah. Nah, makanya ibu-ibu ya jangan menyuruh-nyuruh kami. Nah, itu. Kadang ibu-ibu kalau lama sih nyuruh-nyuruh kami begini. Ibu bisa tidak nyuruh Pak Kanwil ikan tuh? Tidak bisa kan? Karena pimpinan. Ibunya suruh-suruh kami. Minta tolong boleh, tapi tidak menyuruh loh. Ya, Pak tolong angkat MB, Pak tolong ah. Tolong. Tidak Pak, angkat kau Pak. Pak kolej. Pak kolej. Betul? Kecik Pak. Cik-cik lah suruh ibu. Kecik ibu, jangan jawab je cak ngangkit. Itu ibu bermasalah di akhirat, so cayolah kamu tu.
Tidak boleh ibu suruh-suruh kami itu. Menyuruh-nyuruh itu ibu durhaka namanya itu. Karena kami pimpinan ibu, masa pimpin ibu suruh-suruh? Anda minta tolong ibu boleh, tapi tidak acuk-acuk anak loh. Nah, minta tolong untuk sewantai loh. Tolong itu, Pak, tolong angkat MB Pak. Panik dan mas, ibu angkatlah seorang lagi ke betul ceknya. Ibu minta tolong mah. Ya tak? Nah, jadi kadang-kadang ada yang patut ibu suruh kami minta tolong, ada yang tak patut bagai. Tak sadonya ibu suruh kami lah, kau tak tolong lah tu. Nah, itu prinsip pertama itu ya. Kami ini pemimpin ibu. Allah kasih SK itu ya. Tak kami mau tu. Allah yang turunkan ayat untuk memberikan SK bahwa kami memimpin ibu. Nah. Jadi kalau ada perintah kami, ya ibu tak bisa, tak lah tu. Patuh ibu. Buat kami pemimpin ibu. Nah, itu satu. Ya. KCB ibu ikut lah kabedo sampai sudah macam. Nah, jadi tapi begini, kepemimpinan itu dipilih Allah kata kawam. Kawam ya. Kawam itu arti harfiahnya lurus. Lurus. Jadi laki-laki itu kata Allah lurus. Kawam. Jadi kalau nak lurus Pak tu tak laki-laki itu. Karena kata Allah kawam ya. Lurus. Kawam itu ini begini, maka diartikan berdiri ya. Qama itu berdiri ya. Kawam itu bentuk mubalaghah namanya dikata qaim. Jadi kalau orang yang lurus bahasa Arabnya qaim. Kalau yang benar-benar lurus bahasa Arabnya qawwam. Ya sama dengan kata jabbar. Qahar namanya mubalaghah ya. Mubalaghah namanya itu. Yang benar-benar lurus. Kenapa berdiri disebut qaim atau qama? Karena yang berdiri itu lurus. Karena ada berdirinya tidak lurus. Kalau tidak lurus berdirinya bahasa Arabnya waqafa. Jadi waqafa itu berdiri juga tuh, wukuf. Ya. Kalau waqafa itu berdiri setelah capek berjalan. Itu waqafa. Itu makanya wukuf itu letih. Makanya penduduk neraka sebelum masuk neraka itu diberdirikan di depan neraka dulu. Izwuqifu 'alan nar. Penduduk neraka sebelum masuk neraka itu diberdirikan dalam neraka. Diberdirikan di pintu neraka. Nah, berdiri di pintu neraka itu bahasa Arabnya waqaf, wukif, wukuf. Kenapa penduduk neraka berdirinya itu wukif? Karena mereka capek berjalan, karena mereka berjalan dengan wajah mukibban ala wajhihi. Jadi mereka berjalan dengan wajah itu lelah sekali. Karena mereka lelah, maka berdiri di depan neraka itu berdirinya disebut waqaf atau wukif. Dia berdiri juga, tapi beri loyo. Nah, itu waqaf. Kalau qama berdiri setelah duduk istirahat. Bapak Ibu sudah lalu, nah setelah tidur itu berdiri, itu makanya kum minan naum. Berdiri setelah tidur itu bahasa Arabnya qiyam. Makanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bapak Ibu kalau sudah lalu, jago lalu, tagak, lurus itu bengkok tagaknya. Lurus lah Pak, apa sudah istirahat mah, lalu bengkok tagaknya tu, lurus lah, kalau tenaga senang jamur. Ya kecuali kalau tua lah tua ya, kalau tua mungkin lah. Ya, kalau muda-muda Pak lurus lah tagaknya tu Pak. Iya. Nah jadi Bapak Ibu kalau qiyam berdirinya lurus, kalau wukuf berdirinya loyo, kira-kira begitu bahasanya. Jadi bahasa Arab ni detail Bapak Ibu ya. Bahasa Arab ni rinci Pak. Walaupun qama dan waqafa itu sama berdiri, tapi tidak sama berdiri itu Pak. Seperti jalasa dan qa'ada sama duduk, beda duduk itu Pak. Ya tak? Jadi bahasa Arab tu dia kaya sekali dalam pilihan diksi kosakata, tapi masing-masing punya makna. Jadi laki-laki itu qawwam. Lurus. Ya, lurus. Makanya Bapak Ibu ya, seorang suami itu baru layak memimpin kalau dia punya pikiran yang lurus, kalau sifatnya lurus, kalau perangainya lurus. Nah, kalau bengkok-bengkok, enggak itu Pak. Enggak.
Makanya lurus kawam tadi ya. Karena dia akan meluruskan perempuan yang bengkok. Masa yang bengkok yang meluruskan yang bengkok pula? Karena kata Nabi perempuan itu diciptakan min dila, dari tulang bengkok. Ya. Maka untuk meluruskan yang bengkok perlu yang benar-benar lurus. Itulah kawam. Karena perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskan dia patah, kalau dibiarkan dia makin bengkok. Maka perlu kawam yang meluruskannya. Nah, itu. Jadi tugas kita ni Pak meluruskan ibu-ibu yang bengkok ni. Karena ibu-ibu kan memang tidak mudah meluruskannya Pak. Tidak agak barik Pak, yo barik mana? Ibu-ibu kalau salah Pak, tidak bisa disalahan, sajalah ke Pakmu. Iya. Makanya kata Nabi itu begitu, istausun nisaa khairan. Kalau perempuan itu salah, maka berbuat baiklah kepadanya. Ini begitulah caranya. Kawam itu. Jadi kalau istri itu salah, berbuat baik padanya. Jadi kalau salah dia tambah budget belanja. Itu Pak. Salah aja lah. Ganti HP baru gitu. Pokoknya khair. Bila dia salah, khair. Berbuat baik padanya. Kadang tidak mudah meluruskan dia. Itu makanya perlu kawam. Orang yang benar-benar lurus. Kalau dia tidak kawam, tidak bisa meluruskan. Makanya laki-laki itu Pak perlu perangkat pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemimpin. Karena dia meluruskan kesalahan. Dan itu kenapa memimpin perempuan itu pakai Allah Pak. Allah. Karena kata kawam ni Pak, ini bisa Allah, bisa bi preposisinya. Coba baca di surah Ali Imran, An-Nisa 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti. Bi ya. Itu qawwamina itu bil qisti, bukan Allah, tapi bi. Tapi ketika memimpin perempuan bukan bin nisa. Allah bisa saja mengatakan ar-rijalu qawwamuna bin nisa. Bisa. Tapi tidak. Pakai Allah. Karena Allah itu maknanya taklif, beban yang berat. Itu makanya alaiha maktasabat. Dosa itu beban yang berat. Makanya alaiha. Jadi ketika laki-laki disuruh memimpin perempuan, maka dikasih preposisi Allah untuk menunjukkan beratnya mengatur perempuan. Allah itu maknanya taklif. Tidak mudah memimpin perempuan. Itu pakai Allah. Itu makanya apa-apa kau sajak berumah tangga, rambutnya rontok. Dulu sebelum berumah tangga Pak gagah bantu Pak. Saat baru rumah kau lah karenyui bantu Pak. Kenapa? Allah. Karena tidak mudah memimpin perempuan itu. Satu saja begitu sulitnya apalagi sampai. Pokoknya Pak jangan tambah-tambah aja lah. Makanya syarat jadi imam tu Pak dalam mazhab Syafi'i itu yang paling qori, aqra'ukum Qur'anan. Siapa yang paling baik bacanya ya. Kalau sama juga cari yang paling banyak hafalannya. Sama juga cari yang paling dulu Islamnya. Sama juga cari yang paling dulu hijrahnya. Sama juga cari yang paling tua umurnya. Sama juga yang paling banyak istrinya. Karena kalau istrinya banyak berarti dia teruji Pak kepemimpinannya. Harusnya Pak yang menjadi pejabat tuh yang isinya 2-3 ampe. Harusnya Pak. Karena dia sudah teruji adil. Tidak. Kalau cie kan tidak ada uji adil. Tak pasuk adil tuh Pak cie. Ya enggak Pak. Harusnya kalau jadi kanwil tuh ampe.
Harus apa? Karena kalau dia punya isi lebih dari satu dan akur, berarti dia memang pemimpin yang adil. Cik, tak pasu adil. Tidak ada pilihan dah. Ya tu. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Kalau sadonya yang paling banyak istrinya. Karena kalau dia mampu memimpin perempuan lebih dari satu, itu tanda dia benar-benar laki-laki yang kawam, yang lurus dan adil. Kenapa? Tidak mudah. Allah. Itu Pak. Jadi kok ada kebijakan modeko Pak. Kerancak Pak. Jadi pejabat harus 2, harus 3 kah? Itu. Cuman sayang jadi pejabat kok 2 langsung dipecat Pak. Nah begitu. Nah, ya sama laki-laki kami kok pangana samonya Ibu. Cuman takui kok nama labian lah. Kok pangana survei lah. Jalan ke langket, tapi jujur jawabnya. Ya. Cuman betulah. Itu kenapa pakai ala Pak ya? Ar-rijalu qawwamuna ala. Bukan bi ya, padahal ada bi yang dibolehkan pakai bi secara bahasa benar. Itu alasannya. Kenapa laki-laki memimpin kata Allah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din? Bi itu maknanya sababiyah. Bi itu maknanya sababiyah. Laki-laki itu memimpin perempuan disebabkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka yang tidak diberikan kepada perempuan. Satu ya. Jadi kami memimpin perempuan tu, ibu-ibu, satu karena kami memang diberi kelebihan oleh Allah. Satu, kelebihan fisik. Karena fisik kami diciptakan Allah dari yang keras. Dari batu bata. Kata Allah, wa khalaqal insan ya min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari tanah keras seperti batu bata. Fakhar itu batu bata. Itu makuk laki-laki kok karih Bapak Ibu. Badannya karih, tulangnya karih, suaranya karih, dah betul? Anguk karih, kapalo karih. Dah tahu ya? Ya. Makanya apa-apa aku kalau misalnya bawa auto, ya tu ibu kecian Pak, orang beralik situ, kamari awak lalu aku macet itu. Kecian Pak, duduk salah situ. Dah itu caknya. Pak kerja dah ngah ibu. Tu macet, iyo pun tak menggari auto ko ibu, tak berjalan dah. Aja mengecek je boleh antuk sih boleh. Kau ngecek je bu, ndak ada kecian tadi. Awak tak mengerti ya kecian Pak, turunlah kau lah memakak si kawan. Pasti betul kecaknya Pak Ibu. Kenapa? Karena nyokari tadi. Fakharnya diciptakan dari batu bata. Itu makuk kami disuruh karajo karih. Karena tulang kami karih. Perempuan disuruh di rumah. Wakarna fi buyutikunna. Wahai para perempuan, kalian tinggal sajalah di rumah, kata Allah. Karena memang tugas kami itu. Berkeringat, berdarah-darah. Dan itu kami bawa pulang untuk ibu. Itu makanya Nabi Adam ketika diusir dari surga bersama istrinya, fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Itu di surat Thaha 117 itu. Ketika diusir dari surga, diusirnya berdua. Yukhrijannakuma, kuma itu berdua. Tapi ketika sampai di dunia, fatasqa, berubah dari 2 ke 1. Engkau akan berpayah-payah di dunia. Nah, berpayah-payah itu bukan watas kaya. Harusnya fatas kaya. Tapi tidak fatas ko. Dari musana berubah jadi mufrad. Kenapa begitu? Di sorga berdua. Bersalah berdua. Diusir berdua. Sampai di bumi yang payah hanya 1, Adam. Apa maknanya itu? Adam, engkau sampai di dunia, jangan bawa istrimu bersusah payah. Istrimu tetap seperti di sorga di dunia, dan engkau yang bersusah payah membahagiakan dia. Apa ada hebat agama kita nih Pak Ibu? Ibu tidak usah bakar rajo susah-susah, mengalih ibu bakar rajo. Maya-mayahan badan ibu saya karajo. Ibu duduk di rumah, karajo ibu potong kuku, babada. Itu kerajo ibu.
Tiok pulang kami. Itu harusnya. Itu kenapa Nabi Adam disuruh bersusah payah sendirian. Di sorga berdua, bersalah berdua, diusir berdua, tapi bersusah payah berubah menjadi tunggal di fatasqa. Memang perempuan tidak boleh susah. Kami yang susah. Kami tidur di kolong jembatan, tidur di hutan belantara dengan harimau, dengan ular. Semua itu untuk kebahagiaan ibu. Ibu tinggal senang di rumah. Biarlah kami berkejaran dengan harimau. Kami pulang, terima. Ibu pergilah. Senang-senanglah. Begitu. Memang begitu tugas kita, Pak. Ya, itu bakal daging kareh tadi diciptakan itu batu bata tadi itu. Kalau wakarajo kareh membahagiakan isi itu. Itu makanya kalau ada makhluk yang boleh sujud kepada makhluk, istrilah yang paling pertama sujud ke suaminya. Kenapa? Kami jo harimau lalu demi membahagiakan ibu. Tak pantas ibu sujud ke kami itu. Kok kami pulang mungkunya sambuk saya, Pak. Ya, daknya sambut ya pulang lah, Pak. Harus kami pulang tu ibu sambut di pintu tu je senyum tu. Kok kami pulang ibu main HP, Ya, minum bisa surang. Anda curhat tak boleh ibu kan, betul curhat. Nya nasib awak kau jauh-jauh beda lah, Pak ya. Nasib awak kau dah jauh-jauh beda lah, Pak. Karena memang ibu kau lucu itu. Kalau pulang kami ibu sambut di pintu tu. Ya, bukan pintu tu. Ambil tas kami. Tak main HP je tu. Kadang yo masak Pak. Ya si masak Pak dan sapu pulang tu. Sapu lah kami pulang macam kompor dulu. Kadang pulang Paknya pakai tomat, pakai timun. Pakai timun di mungkoi, Pak. Ya, masker bagai. Tidak begitu. Karena kami berjuang dengan nyawa kami di luar tu demi pulang membahagiakan ibu. Karena itu bukan Bapak Ibu, tidak pekerjaan mudah membahagiakan perempuan tu ibu. Ya, tapi itu tugas kami. Makanya kata Allah, itu laki-laki diberikan kelebihan fisik supaya dengan kelebihan fisik itu dia memimpin, membahagiakan perempuan. Kelebihan yang kedua tu kelebihan akal. Karena kata Nabi, perempuan diciptakan dengan satu akal 99 nafsu. Laki-laki 99 akal dan satu nafsu. Berarti akal kami sebanyak. Akal kami 99, nafsu kami cieknya. Ibu nafsu 99, akal ciek. Itu makok bedo menghadapi Pak. Makanya ibu-ibu kandaknya banyak. Dak amu sudah kandaknya Pak. Kalau nafsu 99, akal cieknya. Itu makok perempuan kau tak bisa dagi harato sadonya loh. Itu makok kalau warisan, kalau anak laki-laki satu-satunya semua untuk dia. Tapi kalau anak perempuan satu-satunya hanya separuh dia ambil. Kenapa? Karena akalnya tak cukup. Nah begitu tuh. Itu makanya kata Nabi mara'aitu minna kisati aklin wadinin min ihdakunna. Perempuan diciptakan dengan kurang akal dan kurang agama. Kenapalah perempuan diciptakan kurang akal dan kurang agama? Kurang agama itu maksudnya perempuan punya masa haid. Dan kurang akal itu kenapa saksi harus laki-laki 2 orang. Tidak boleh saksi perempuan. Karena akalnya tidak cukup. Bila tidak ada saksi laki-laki, ada perempuan, wajib satu laki-laki, yang satu laki-laki ganti dengan 2 perempuan. Tak begitu? Itu bukti perempuan akalnya kurang. Akalnya sehat, tapi kurang. Kurang kok maksudnya bukan ini, enggak. Akalnya enggak sama dengan kami. Nah, karena ibu-ibu ini lebih banyak menggunakan emosi ketimbang logika.
Itu kenapa ibu-ibu diperintah mengasuh anak, melahirkan. Karena emosionalnya lebih ke depan dan itu dibutuhkan untuk mengasuh. Anak kalau menangis, kalau tinggal jinduk, nyogosok, nyogendong, nyocium. Kalau japa kok tinggal anak manga menangis, Pak. Kalau manga menangis kan pakai iko jaweknya. Enggak itu, Pak. Manga nangis yang enggak. Kalau induk enggak, anak menangis nyepaduk langsung. Kena emosi. Kalau kami enggak, nangis anak pulang. Nangis yang, mana nangis yang? Enggak itu, Pak ya. Oh ya jujur kawan. Antoklah ya mama poyang ya makan ketek ya dia Pak. Tu makanya kalau japak tinggal anak aku dah jadi gadang lah. Lasinya. Pasal kamu lasi, Pak. Lasi ko. Ya mana apa lah ya. Dak mau gadang anak aku dia. Ya guru ini. Oh kalau jindu anak aku menangis, nyepadu, nyosok-gosok sampai anak aku antuk dan nyogendong. Kalau japak anak tinggal nangis anak tu, entok. Dah kata Pak, entok ya. Menangis je lagi, entok. Dah tu je Pak. Menangis nyeram entok dah je Pak. Itu. Karena kami kok pakai kuah. Kalau ibu pakai kuah, tu maka itu bukan kekurangan ibu, akal tak diagi banyak. Tu karena ibu tugas ibu itu pakai perasaan. Bukan pakai logika, sebab rumah tu tak mau ibu. Makanya ibu diciptakan di tulang rawan kami dari batu bata tu bukan kekurangan. Supaya awak akur di rumah tu. Kalau sama-sama dari batu bata lu ibu. Gak kare kami macam hahaha si ibu. Tahu? Untung dari ibu dari batu tulang rawan tu. Kau gak kare kami mengecek ibu menangis. Dah tahu? Nasi kau tak bercara ya lah. Bayangkan ibu kalau sama-sama dari batu bata awak dak smackdown se rumah aku menang leh. Ya tahu? Jadi begitu. Jadi sebab kami memimpin ibu itu karena kelebihan Allah yang diberikan Allah kepada kami. Nah karena itu kata para ulama, andai laki-laki tidak memiliki kelebihan fisik dan akal tadi, kepemimpinan boleh diambil alih oleh perempuan. Karena sababiahnya ada. Bisa jadi suaminya ini sudah fisiknya lemah. Bisa jadi ada penyakit tertentu. Maka istri boleh mengambil alih kepemimpinan di rumah tangga. Atau mungkin akalnya rusak. Tiba-tiba saja hang. Lupa je namanya. Hang ya Pak. Kalau begitu, ibu mengambil alih kepemimpinan di rumah tangga. Karena dia tidak memiliki kelebihan lagi. Ya. Selama dua ini dimiliki, fisiknya kuat, akalnya kuat, maka kepemimpinan tidak boleh dikudeta di rumah itu. Wajib kami jadi pemimpin. Walaupun ibu pejabat di kantor. Walaupun kami taman SD. Tak bisa ibu nyuruh-nyuruh kami ini. Selama akal kami masih sehat dan fisik kami masih kuat. Itu sebabnya itu tuh. Ya karena boleh jadi Pak di tengah jalan rumah tangga ini terjadi gangguan pada si laki-laki tadi. Apakah fisik ataukah psikis. Maka perempuan boleh mengambil alih kepemimpinan rumah tangga. Gitu. Boleh memutuskan sesuatu dan tidak perlu beritahu ke suami ibu. Tapi selama akal kami sehat, badan kami kuat, apapun yang ada di rumah itu ibu harus kasih tahu kami. Tak boleh di luar ACC kami. Walaupun ibu belanjo. Ibu belanjo pun harus ACC kami. Tak boleh tidak. Maka ibu sebelum belanjo tu, list belanjo tu carian kapak lu. Pak kau kena balia ya. Dia pak nyo pada so cik-cik tu, kau tak perlu. Kau tak perlu. Kau tak perlu. Tak. Kalau ribu kau perlu sadoy Pak. Perlu sadoy. Ya cuba lagi lah ibu PT Pak tu suruh ke pasar Pak. Tu pulang tanyalah, "Bu, dia belabi PT tadi. Ada ke belabi cukui saya ndak lah betul itu Pak." Pasti tu jawab Saya lah Pak kamu. Ndak ke belabi aja loh Pak. Nyuangkui isi pasar pulang. Ndak betul ya? Ya betul lah ibu tu. Maka carian list ke kami lu, biar kami disposisi kami asesi. Mana kebutuhan, mana tidak kebutuhan. Ya betul. Kadang-kadang dua Pak nyobain ngecek-ngecek kawak Pak. Ya tu. Ya tu. Kadang COD ke pancang saja Pak. Lata kajuk-kajuk saya Pak, tuk sabantas saya paket tiba. Ibu tak boleh itu. SSC kecek kami lu.
Selama akal kami masih ada. Kecuali kami akal kami dah hilang. Tak masa ngecek-ngecek tahu dulu ibu lah. Sebab kata ibu lah. Kerana kami dah di bawah kenal ibu itu. Tapi kalau model kini kau tak bisa lah ibu. Kesepakatan tu bak antuknya dulu. Tergantung misalnya Bu, kau belanja sebulan 10 juta. Ya mana tahu kau ada sebanyak tu bagi bagai. Tasarah ibu. Apa nak ibu balik-balik ke pakai-pakai yang penting tak minta tambah lah. Pandai ibu matur cukup-cukup tu sarah ibu kali. Dah dagi wewenang nama tu. Tapi Bu, kau belanja dapur ya sebulan. Tu ibu balian ke jilbab. Itu penyalahgunaan anggaran nama itu. Tak. Ini kafe. Ayah belanja dapurnya. Cuba balian ke jilbab. Dah penyalahgunaan nama itu. Tak boleh. Tak boleh itu. Tak boleh. Ya belanja dapur. Kadang ibu kau buat saving bagai. Buat saving supaya dapat balik jilbab, balik HP segala macam. Sehingga kami harus makan daging sekali seminggu, makan ikan, lah tempe kantang sekali makan. Tak boleh begitu. Kadang lah bangi-angian Pak. Lah hitam lah dol Pak. Lah kajang kantang Pak. Lah bangka kampung-kampung pipi makan Pak. Pipi balai. Tak boleh tu ibu. Kadang kami kau tak bagi gigi, kadang ibu kantang kajang tu dah lama mengunyah siko lah digusi mengunyah ibu lah sakit-sakit gusi isang nyo tu mah. Ibu kasihlah nenggak bobot makanan tu. Jadi buat negara mah saving tu untuk balik-balik ko. Kalau untuk dapur. Jilbab ustaz, ya minta lah anggarannya. Pak untuk jilbab dah ada Pak ya. Belum ada lah esok lah caknya. Saya dia cakap Pak. Sabar ibu lo. Bulan besok aku belanja dapur saya Pak yo je. Jilbab esok lu nak dolai. Sabarlah ibu lu. Mana tahu Pak ada apa je tu Pak. Sabarlah lu. Kan pakai saya ada lu. Itu. Nah, tak boleh penyalahgunaan tu. Nah, kalau ibu Pak boleh ndak belanja kau ambo simpan sebagian untuk belanja balik kau. Anda ada baal serah ibu lah. Itulah kesepakatan dari itu. Tapi kok dapur ibu. Tak boleh wewenang kau ibu salah gunakan itu. Karena ibu pengguna anggaran. Penanggung jawab anggaran kami. Tak betul Pak. KPA. PPK nama tu Pak. Pengguna anggaran tak bisa saya wenang-wenang. Harus ACC penanggung jawab. Tak betul. Kami penanggung jawabnya. Setiap rupiah yang itu kami tanya di akhirat besok. Apa yang kalau ada syarahan di apa gaji ibu ke ibu alhamdulillah lah. Gaji yang punya ambo kau ibu ambil lah. Yang punya ibu di ibu je. Rajak je tu. Nah beda kan dah cerita lo. Gaji ambo apa? Store kan bos je. Store. Kan ibu apa itu akad nikah? Apa itu akad nikah? Akdut tamalluk. Nikah itu artinya akad transaksi pindah hak milik. Ibu tu milik ayah ibu sebelum menikah, tapi setelah menikah ayah ibu menyerahkan kepemilikan ke kami. Ibu milik kami, makanya ibu suami itu disebut sayyid. Itu makanya Zulekha ketika suaminya datang di depan pintu, wa alfaya sayyadaha ladal bab. Sayyid itu lawannya abdun. Sayyid itu tuan, abdun pemilik yang dimiliki, mamluk. Ibu milik kami. Betul. Ibu milik kami. Dari sarahan di ayah ibu kami. Maka ibu milik kami, termasuk yo gaji ibu pun milik kami secara hukum. Pilih suruh di rumah tadi. Kerana Georgia. Pilih suruh di rumah ibu tadi. Itu ibu kerana kan kami yang payah-payah tadi. Itu maka Nabi Adam dikejar fatasqah. Hei Adam, jangan bawa istrimu payah-payah. Istrimu ratu di rumah seperti di sorga dia. Tak perlu pula dia berkejar-kejar pagi hari macet-macet fingerprint segala macam. Tak perlu. Kau sampai balangga ke ibu jatuh ke di motor bagi gara-gara fingerprint kau. Untuk membantu belanja keluarga. Tak tugas ibu tu. Maka kami bagi kekuatan tadi untuk membenarkan ibu. Nah.
Kok itu? Kok. Ya apa cukuyan lah, mengapa dalam cukuyan? Apa suruh-suruhan kajo oto bagai. Apa pulang tu setor, dak basuruan kajo oto lah. Tu makanya ibu kau merasa dak cukui itu. Sebenarnya ibu bukan dak cukui, sebenarnya cukui saja. Cuma ibu keinginan ibu banyak mana. Kan nafsu 99 tadi itu. Dia lagi Bapak Ibu, kata Nabi kan begini, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Andai semua hidupmu dan semua yang kau miliki kau berikan kepada perempuan itu semua. Semua dicukupkan dari mulai menikah sampai dia mati. Sumaraat minka syai'an. Lalu ada ciek kandaknya yang tak dapat. Ciek mananya Pak? Beli jilbab. Oto dia lagi, rumah dia lagi, belanja ATM ke Singapura, ke Malaysia, kamar-kamar dia belanja. Masya Allah. Sekali ke kandak ketiknya, syai'an seketik. Apa katanya? Ma ra'aitu minka khairan katun. Tak pernah cukui ambo dagi. Itu hadis sahih itu. Lah sadonya Pak, tak boleh. Ya, tetap juga dia tidak merasa dipenuhi kebutuhan. Kita cukupkan. Dan tak kita kasih. Itu makanya ibu-ibu yang paling banyak menghuni neraka itu sebabnya. Kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Gampang melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Bukan tak salah. Kalau ibu ibadahnya mantap, tahajud tiap malam, Quran one day one juz, taklim tiap minggu. Tapi masalahnya itu tadi itu lupu jo jasa kami. Ya Pak. Ya. Oh enggak, kami jarang lupa. Kami jarang lupa. Itu makanya ibu gampang lupa je jasa-jasa kami. Itu masuk neraka banyak tu. Bukan soal ibadahnya mantap. Enggak lawan dengan ibadah ibu kau Pak. Jalan tahajud ibu kau Pak. Baca Quran ibu kau Pak. Zikirnya Pak, majlis taklimnya Pak. Tak lawan kira awak Pak. Ibu kau Pak kalau pergi majlis taklim Pak serius tu Pak. Ala jadualnya acuk, membuat catatan tu Pak. Catatan. Apa-apa mah pernah buat catatan dah. Kepala saya buat. Jadi ibu tu memang catat begitu. Apa-apa enggak ada lah kepala saya. Hanya otak kadang. Kan akarnya banyak kan? Ibu kan akar ciek. Tu makok nya pelupu, tanda orang pelupu tu rajin mencatat. Dah tahu. Orang rajin mencatat kau tanda pelupu, kau catat lihat. Maka awak lu sekolah Pak, mau mencatat. Buat kertas andai nya. Dia pinjam pena kawan. Lah dicatat, lah sudah dicatat. Lah kau pusing bacanya kau macam puzzle lah. Cuma kau lu dekat ujian, Pak pinjam catatan ibu-ibu dah tahu. Ibu-ibu kau rapi mencatat. Dia dia pelupa. Kau catat. Dia akak ketik. Awak akak kadang. Jadi lah kau mana mencatat, kau tak ada mencatat kau. Kan bak kepala saja. Nah begitu. Jadi ibu tak boleh ya, tak boleh semena-mena ya. Termasuk kau belanja sekalipun, begitu tu. Selama akal kami masih sihat. Selama badan kami masih kuat. Tapi kalau tak sihat, akal tak sihat, badan ambil alih lah. Boleh. Tapi bukan mengkudeta. Ya, hanya melanjutkan. Karena begini prinsipnya. Nabi Yusuf ketika bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya, apa kata Yusuf? Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Itu sebenarnya bukan matahari, bulan dan bintang, itu metafora. Nabi Yusuf yang dilihat itu 11 bintang itu saudaranya, real saudaranya. Matahari itu ayahnya, bukan matahari. Tapi dia beradab bicara pada ayahnya, tidak mungkin dia katakan ayah dan ibu sujud ke saya. Maka diambil permisalan, diistiarahkan. Saya lihat ya matahari dan bulan itu ayah dan ibunya. Matahari itu ayahnya, bulan ibunya. Nah, ketika dimetaforakan bulan itu ibu, matahari itu ayah, berarti di rumah tangga itu hanya boleh satu cahaya, cahaya matahari. Cahaya bulan, cahaya matahari juga. Tidak begitu? Bulan tidak punya cahaya kan?
Yang punya cahaya kan matahari. Bulan bercahaya karena mataharinya hilang. Ketika matahari muncul, bulan hilang. Tak betul? Maka di rumah tangga tu kalau kami di rumah mengecek, ibu antok. Jangan kami mengecek, ibu mengecek lah. Alah tu pak lah 9 tu alah tu. Jadi apa ya? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Itu alasan kami jadi pemimpin. Kita selesaikan 5 menit lagi Ibu ya. Setelah itu nanti penggalan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alasan kedua kenapa kami jadi pemimpin itu wa bima anfaqu min amwalihim. Pakai bi juga Pak, bi sababiyah namanya itu, ba sababiyah, disebabkan nafkah yang diberikan dengan harta mereka. Kami memimpin ibu karena kami diwajibkan memberi nafkah ke ibu. Wajib hukumnya. Kalau ada laki-laki tidak bekerja, dia berdosa. Kenapa? Allah membebankan nafkah di pundak laki-laki. Kalau ada perempuan yang bekerja, laki-laki di rumah, dosa. Kenapa? Karena Allah suruh dia kasih nafkah dengan hartanya. Bukan dia menafkahi dirinya. Nafkah ibu dari kami. Maka ibu kalau bekerja, yang hasil ibu itu harusnya ibu kelola sendiri, yang punya kami tidak berkurang. Tidak boleh kami berkata, ibu kan bergaji, belanja dapur ya gaji ibu. Tidak boleh Pak. Kalau ibu bergajinya, berkerajonya, Pak izinkan, biarkan dia bersenang-senang dengan gaji dia. Dapur urusan bapak. Baju ibu urusan apa? Belanja anak urusan apa? Token listrik urusan apa? Sadonya Pak. Nah. Oke, siapa apa larancak berhenti dari rumah aja. Lah lanjut lo kok kabe dolo sudah kau ya. Gitu. Jadi harus karena kata Allah min amwalihim, dari hartanya. Wajib. Ibu tidak ada kewajiban menafkahi diri ibu. Apalagi menafkahi keluarga. Harusnya Pak Ibu, seorang suami malu melihat istrinya bekerja. Malu Pak. Mencari istri kok payah-payah, bakar ringik-karingik, lo nyosamo jawab lah, kusut-kusut lo bantuknya pagi-pagi pulang malam. Harusnya Pak malu tu Pak. Malu. Apalagi minta gaji tu kadang, aduh apa-apa kau Bu pakai PT Ibu tu je lebih bayi lo Pak, antuk semua Pak. Tak bisa lah tu Pak. Ibu besok kau minjam PT apa? Catat. Catat. Bu pakai PT Ibu tu ya, catat lah dulu. Iya ya, catat. Gitu. Iya Pak. Kadang apa-apa aku tu cari ya. Ya dia tu antuk sana kan. Kita pakai je ya tu antuk sana. Ya tu. Bakal dicatat kok mati apa tu ambil PT dulu pembayar hutang. Kau nak jadi warisan ikut ibu siapa lapan nepeknya. Ya, mulai ikut catat leh. Tapi ibu tu buat lambat-lambat lah masuknya. Bu pakai PT ibu loh, catat lah Pak. Kecil. Kau baru rubah saya kau gini aja. Tak betul loh Pak. Ya. Kok mati cik-cik di antara awak kau. Jadi ada kejelasannya ya. Apa betul tu kecuali ibu lah. Tapi ibu punya ibu Pak. Ibu. Tapi hukumnya betul tu. Karena apa memberi nafkah bi amwalihim, dengan harta mereka. Dan itu wajib hukumnya itu. Maka tidak boleh perempuan ini bekerja sebenarnya Pak Ibu. Dia senang-senang saja kasih nafkah tiap hari itu. Kebutuhannya cukup. Itu tugas kita. Kasih nafkah. Makanya kan ada saya bacakan hadis kan, hadis Aisyah. Istri Abu Sufyan mengadu ke Nabi kan Hindun. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, suami saya Abu Sufyan, piti banyak, pengusaha, bisnismen. Tapi kiki magi belanja. Sumpili kan ada apa-apa, aku tipikal sumpili. Alah magi belanja saketik tu jo sarengeh lo magi. Ada cerita tu Pak. Dia minta piti buku. Piti panjang saya mahnya. Capek mana piti mahnya. Pas ketik lagi nya. Tahu.
Apa kata Nabi ke Hindun? Khuzi ma yakfik. Ambil selalai je ngecek-ngecek kinyo macam ni. Cilok nama tu. Itu dibolehkan tu. Karena dia wajib Bu, sedekah tu ada yang wajib, ada yang sunat. Kama sajid sunatnya tu, anak yatim sunatnya tu, orang miskin. Sedekah yang wajib ke isteri. Wajibnya bersedekah ke isteri tu, sedekah nama itu. Tapi sedekah wajib. Kau ndak ambil paso. Ambil. Jangan ngecek-ngecek je. Kau ngecek dah kau nyagi lah. Cak elo saya. Tapi tentu kalau mau ambil tu je banyak-banyak warna. Banyak-banyak warna. Kalau ada 10 juta misalnya, dia 1 juta dan ambil nampak hilang. Ambil 100,000 atau 200,000 tapi rutin. Acok. Itu tak mencilok lah tu. Tapi dia wajib bagi ke ibu tadi. Tak nyagi lah. Apa so mah bagi. Ini bersedekah ko 2 ibu. Ada terpaso, ada sukarela. Wa anfiku taw'an au karhan. Begitu kata Allah di surah At-Taubah tu. Ayat 50 berapa? 56. Ya. Bersedekahlah kamu sukarela atau terpaso. Yang sukarela tu kayak tadi tu. Tuh. Tapi kalau lalu tu biasanya 2,000, 5,000 dan 1,000 begitu. Dicalik-calik tuan iku kok sukarela saya kan dapat masuk surga lah. Disuruh orang pergi mencilok ondanya. Orang pergi mencilok onda tu bersedekah nama tu ibu. Sebab tak paso sedekah le. Gadang pak. Mual juta. Kok sukarela mah taluk 2 juta. Jadi dicilok orang tu sebenarnya ndak dicilok pas sedekah tak paso. Sama ibu tadi. Ibu mencilok piti apak tu tak mencilok lo memasonya bersedekah. Tak dosa ibu lo tu. Kalau nyo kiki dan nyo pejabat eselon 2 misalnya. Tunjangan kadang tu kiki. Tapi kalau dah pensiun lah kali cilok leh dia salah leh. Pada dia agi saya ibu. Ada. Itu kewajiban memberi nafkah ya. Jadi ibu kalau bekerja itu dia berjale-jale lah gaji ibu tu. Dah gaji yang boko ba apa ya. Harusnya ibu apa tu malu. Gaji ibu jangan tanya-tanya kamu. Tu punya ibu. Kok mati ibu besok bagi warisan. Suami dapat seperempat, tu setengah kalau tak punya anak. Sisanya keluarga ibu dapat, anak ibu. Tapi kalau tak begitu, semuanya milik suami ibu. Kok mati ibu dulu tak tahu dibagi dia punya sedonya. Tu begitu kan? Kan ibu milik dia. Tapi kau berjale-jale. Rumah ibu kalau bekerja 2 bed rumah kan 2 piti ibu pakai kan? Kecik pak rumah kau bahas status pak. Separuh milik ibu, separuh milik ambo. Tulis. Mati apa ambil separuh dulu. Bu ambil separuh dulu 1/8 ke ibu. Kau tak punya suami saudara kau mati ibu. Kau mati ibu beko jangan nikahnya bawa ke rumah tu beko tu mah. Iyalah, dia punya nyo mah. Tapi kalau ndak setengah kaluan milik ibu, dapat ayah ibu, dapat orang tua ibu, dapat apa ibu, anak ibu, suami ibu dapat seperempatnya. Aturannya begitu. Maka kalau yang bekerja berdua ko ibu yang bekerja di rumah berdua tu ibu jale-jale rumah tu. Kalau separuh milik berdua bisa datangkan pakai akta notaris kalau bisa. Tapi nanti ibu beko pulang jangan ibu langsung saya. Pak jale-jale lok rumah ko leko pak. Pak kau cakap. Ada. Ya, acara masuk itu berlambek-lambek. Memang tu yang harap tu kau tak bisa nak jale-jale dah ibu. Masalahnya barik besok tu. Kau mati salah satu. Ada. Tapi prinsipnya nafkah dari kami ibu ya. Dari kami. Itu wajib hukumnya itu. Nah, karena itulah kami menjadi pemimpin. Bila seorang suami tidak memberi nafkah, maka hak kepemimpinan boleh diambil alih oleh isteri. Suami tak kerja lah. Nyaman serumahnya. Ibu yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ibu boleh mengambil kepemimpinan rumah tangga itu. Karena sebab dia memimpin ada wabima anfaku. Karena sebab memberi nafkah. Itu 2. Nah, sampai situ dulu. Nanti penggalan berikutnya fasalihat qanitat hafizat. Ini untuk ibu-ibu nih. Ini untuk ibu-ibu. Yang tadi untuk apa-apa. Untuk ibu-ibu, ambo yakin ibu-ibu minggu besok lebih ramai dari itu. Karena bagian beliau di minggu berikutnya, di bulan berikutnya. Begitulah dulu Bapak Ibu-ibu. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tinggal mengamalkan saja ya Pak ya. Nah, kalau dah lengkap begitulah dulu Bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Jika yang kurang berkenan, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Sofyan Hadi. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Karena hanya Allah. Berapa Ustaz? 350.000 jo receh-receh. Sadonya Ustaz Sadonya infak pagi kok. Semoga Allah balas dengan balasan yang luar biasa untuk Ustaz atas ilmunya, pengalamannya, sharingnya, dan juga memperbarui hak kewajiban kita. Dan ini merupakan bagian dari tusi bidang urais ya Pak Jasnya, bina keluarga sakinah. Semoga tambah sakinah kita dan tak ada lagi perceraian di ASN Kanwil. Nah itu harapannya. Fa'tabiru ulil absar. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.